Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, kali ini kita akan berbagi tips ataupun cara ya. Gimana bagi kawan-kawan yang menanam kelengkeng merah di pot yang kecil, tetapi kelengkeng itu sudah mengeluarkan bunga ataupun sudah bisa berbuah. Kita akan berbagi bagaimana cara pembuatan media yang tepat untuk tanaman kelengkeng merah. Di sini kita lihat ada bunga yang memang alhamdulillah sebahagian bunga udah jadi menjadi buah. Ini dia yang sudah jadi buah. Kita lihat banyak bunga yang keluar ini dari satu cabang ya. Sementara ini yang sudah jadi buah tinggal nunggu aja nih. Ini yang sudah jadi, kita lihat ya. Cuman ada yang sedikit aneh nih kawan-kawan, bukan aneh ya, istilahnya lebih lain daripada yang lain. Dalam satu cabang ini, satu cabang, kita lihat satu cabang di ujung kan sudah mengeluarkan bunga, sudah memekarkan bunganya. Di ujung udah memekarkan bunganya nih, bahkan udah ada yang jadi ya. Namun di pangkal dari cabangnya ini, di pangkal daripada percabangan bunganya, di sini ada 3 cabang lagi yang ingin mengeluarkan bunga. Nah, baru ingin mengeluarkan bunga. Coba perhatikan. Hmm. Ntar nih ya. Ini baru akan mengeluarkan bunga, kelihatan? Padahal di ujungnya bunganya telah menjadi bakal buah. Ini dari satu cabang. Kemudian kita lihat di cabang yang lain juga sama. Ini juga mengeluarkan bunga. Ini dapat dilihat. Nah, dan ini bakal tangkai yang akan mengeluarkan bunga. Nggak mau fokus ya. Ini kelihatan deh perbedaannya. Nah ini dia. Ini dapat dilihat. Jadi ini satu batang kawan. Cuma satu batang. Satu batang kemudian memunculkan tunas. Cabang, cabang, cabang. Padahal ukurannya masih sangat kecil. Kita lihat ya, medianya juga yang kecil, paling sekitar 30 cm. Media 30 cm, tetapi sudah mengeluarkan bunga. Oke, kita langsung saja bagaimana cara membuat media bagi kelengkeng merah ataupun rubilongan. Sekedar, ayo. Nah, baik teman-teman, di depan kita nih udah saya sediakan. Ada tanah yang udah dicampur dengan sekam. Kemudian yang kedua kompos. Yang ketiga kotoran hewan. Sini sebaiknya kotoran hewan yang digunakan yaitu kotoran hewan yang mengandung P dan K yang tinggi. Apakah kotoran hewan yang mengandung P dan K yang tinggi? Yaitu kotoran unggas. Nah, itu lebih tinggi dibandingkan kotoran hewan seperti kambing ataupun sapi. Apa kotoran unggas itu? Seperti kotoran ayam, kotoran walet, kemudian kotoran bebek, ataupun kotoran burung puyuh. Biasanya orang pakai di sini burung puyuh, dan pokoknya segala jenis unggas. Nah, itu kebiasaannya memiliki unsur P dan K yang lebih tinggi ya. Fosfat dan kaliumnya lebih tinggi dibandingkan nitrogennya. Jadi dalam unsur pupuk itu kan ada NPK, tetapi yang kita butuhkan yang diperbanyak adalah P dengan K-nya, sementara N-nya itu
dibilang sedikit, tetapi tetap ada. Nah, ini campurannya yaitu tanah yang dicampur dengan sekam ataupun kulit padi, kemudian pupuk kompos ya yang telah matang, kemudian yang ketiga yaitu kotoran hewan, yang keempat polybag, yang kelima tanamannya harus punya ya kelengkeng merah. Jadi kita nanamnya di polybag aja nih. Saya lebih suka di polybag karena dia estafet ya, jadi nggak langsung besar, tetapi ke polybag itu dia bertahap akarnya, jadi nggak langsung kemana-mana, lebih cepat untuk berbuah. Coba kita coba ataupun kita buat di rumah, kita bedakan dengan menggunakan pot yang lebih besar ataupun polybag lebih besar. Biasanya lebih cepat polybag yang estafet ataupun pot yang estafet. Yuk kita aduk. Jadi kawan-kawan, di bagian dasar tidak kita aduk dengan pupuk secara merata, tetapi kita buat aja tanah ataupun sekam aja di bawah paling dasar ya, sebagai alas untuk menerima cairan dari pupuk yang kita siram setiap harinya. Kita ambil yang okulasi ya, sambung, lebih bagus sambung ataupun cangkok. Kita paskan posisinya seperti ini, kemudian kita buka seperti ini. Walaupun nggak kita sobek ataupun kita koyak polybagnya, nggak usah takut karena kelengkeng itu memiliki akar yang kuat. Itu baru kita tanam. Ini ciri dari akar yang sudah kuat, yaitu ketika kita pegang batangnya maka media tidak buyar ataupun tidak ambiar ya, tidak pecah lagi. Ini udah kuat. Seperti inilah yang layak kita pindahkan. Luruskan, tambahkan dengan media. Pas sekali kawan-kawan, sudah ditakar. Jadi ini kita taruhkan pinggir-pinggirnya, biarkan dia jangan sampai ada lubang ataupun rongga, karena bisa membuat
semut bersarang di dalam media. Nah, seperti ini. Kemudian kita boleh letakkan di tempat yang panas ataupun yang tempat yang teduh, silahkan, karena pada dasarnya tanaman ini tidak terganggu dan tidak ada akar yang putus ya. Jadi jangan lupa kita siram, tapi nanti saya menyiramnya nanti sore saja ya. Sebaiknya pun untuk menanam tanaman itu di sore hari. Kenapa? Karena tanaman ketika sore hari dia bisa langsung untuk beristirahat. Di malam harinya dia tidak terkena panas matahari langsung, maka dia insya Allah ketika di pagi harinya dia sudah segar, jadi sudah adaptasi daripada stresnya. Beda dengan kita menanamnya di pagi hari. Kalau kita menanam di pagi hari, maka di siang harinya dia mendapatkan matahari yang terik, maka di situ dia akan bertambah stres, apalagi kalau sempat kekurangan air. Nah, di situ dia banyak tanaman yang mati ketika ditanam. Oke, demikian dulu, semoga bermanfaat bagaimana cara kita untuk menanam kelengkeng di dalam polybag. Mudah-mudahan yang punya kelengkeng bisa mencobanya. Kemudian jangan lupa untuk tetap menyiramnya dan memberikan pupuk dengan kasih sayang. Dan mudah-mudahan tentunya kelengkeng tersebut memberikan buah yang lebat dan selalu memberikan buahnya kepada orang yang menanamnya ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kembali diingatkan untuk di like, dan apabila bermanfaat mohon di subscribe yang belum, dan kemudian di share kepada teman-teman yang lain apabila ada manfaatnya buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.